Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini saudara kita bisa berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Harapan dan doa saya Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan yang baik di hari yang baru ini. Kita berjumpa lagi di tahun yang baru, tahun 2024. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 24 dan 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang 4 itu rupanya seperti anak dewa. Ada Tuhan di sana, jangan ragu. Saudara sekalian, kita sudah ada di tahun yang baru, tahun 2024. Tahun baru identik dengan harapan yang baru, rencana yang baru, dan lain sebagainya. Tapi tahun yang baru juga berbicara tentang rahasia, berbicara tentang misteri, tentang apa yang nantinya terjadi yang kita belum tahu dengan pasti. Kita bisa merancang dengan baik rencana-rencana kita, tetapi kita tidak bisa memastikan apakah semua yang kita rencanakan dapat berjalan dengan baik atau tidak di tahun yang baru ini. Dan bercermin dari semua ini, maka sebagai orang-orang percaya, maka kita yang memiliki keterbatasan ini, harusnya kita berharap kepada pribadi yang tidak terbatas. Kita harus berharap kepada pribadi yang mampu untuk menuntun kita, yang mampu untuk menolong dan menyertai kita melewati tahun-tahun yang ada dengan baik. Dan pribadi yang menjadi harapan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, Dia Sang Juru Selamat yang telah datang ke dalam dunia yang sudah kita peringati di dalam Natal pada bulan kemarin. Dialah yang juga memberikan janji untuk menyertai kita, senantiasa menyertai kita, dan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Seharusnya Dia itu yang menjadi pengharapan kita untuk melihat dan menjalani tahun yang penuh dengan rahasia, penuh dengan misteri ini. Dan sebagaimana dengan tema kita, ada Tuhan di sana, jangan ragu. Dan ini yang menjadi dasar renungan kita ini adalah firman Tuhan, kisah yang terjadi antara 3 orang Ibrani, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dibawa ke pembuangan di tanah Babel, dan mereka pada satu kesempatan diberi aba-aba supaya mereka menyembah patung dari Raja Nebukadnezar. Dan resikonya berat bagi mereka yang tidak menyembah patung Raja Nebukadnezar. Mereka harus dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sadrak, Mesak, Abednego, mereka lebih taat dan takut kepada Tuhan dibanding taat kepada manusia. Dan tentunya ketaatan mereka kepada Tuhan memiliki risiko yang besar. Dan risikonya apa? Akhirnya mereka bertiga, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi saudara terkasih, kita bisa melihat kisah ini dengan begitu luar biasa. Dalam bacaan kita, Raja bertanya kepada menterinya, bukankah tadi kita melempar 3 orang itu ke dalam perapian? Tapi kenapa yang saya lihat 4 orang? Dan mereka sementara berjalan dengan begitu bebas di tengah-tengah api tanpa terbakar, tanpa mereka terluka sama sekali. Dan wajah dari orang yang keempat itu bercahaya serupa anak dewa. Luar biasa. Dan saudara sekalian tahu bahwa penafsir Alkitab mengatakan bahwa orang keempat ini adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang bersama-sama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam perapian yang menyala-nyala itu. Ya, perapian penderitaan yang dirancang oleh manusia supaya mereka terbakar, supaya mereka dihanguskan. Tetapi justru ketaatan mereka kepada Tuhan, iman mereka kepada Tuhan, membuat Tuhan menyatakan kuasanya yang ajaib bagi ketiga orang ini.
Dia ada di sana bersama mereka melewati penderitaan itu, melewati api itu. Saudara terkasih, bukankah teks firman Tuhan dan kisah ini harusnya juga menjadi pelajaran indah, makna rohani bagi kita orang-orang percaya? Bukankah seluruh tahun yang baru ini penuh dengan misteri dan kita tidak tahu apa yang terjadi? Tapi berkaca dari kisah firman Tuhan yang menceritakan tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego, jangan ragu, ada Tuhan di sana. Kita berharap kepada Allah yang hidup. Kita berhadap kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Dan kita tidak sendiri melangkah. Memang ada duka, memang ada air mata, memang ada penderitaan, memang ada tantangan di dalam perjalanan hidup ini. Tapi ingat sekali lagi, ada Tuhan di sana yang menyertai, Tuhan di sana yang menemani, dan karena itu kita tidak perlu ragu. Saudara sekalian, selamat menjalani tahun yang baru 2024. Kita tidak tahu semua yang penuh misteri, tapi pastikan satu hal di dalam hidup kita, ada Tuhan di sana. Jangan ragu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Ya, ada Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami. Dan itu membuat kami tidak boleh ragu, bahkan takut dan cemas. Tolong akan kami Tuhan, supaya di tahun yang baru ini, sungguh kami mau melihat dan memandang kepada Tuhan, dan meyakini di dalam iman kepercayaan kami, bahwa kami tidak sendiri melangkah menjalani tahun 2024, tapi kami menjalani itu bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang menguatkan kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.